Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Meskipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetapi Tuhan kita maha hadir. Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dia yang layak kita muliakan, Dia yang layak kita tinggikan. Yesus Tuhan kita.
raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Benar Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas semesta ciptaan ini Tuhan. Kami umat-umat-Mu rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami perlu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan kita, Dia yang maha besar, Dialah Raja di atas segala raja yang layak kita puji dan kita muliakan. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Dia yang layak kita sembah, kita muliakan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang besar. Dialah Raja di atas segala raja. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi
besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Engkau Allah yang besar Yesus, Allah yang ajaib, Raja kami, Tuhan kami. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus, yang layak kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, amin, amin. Engkau Allah besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, dan tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Layak dipuji, layak dimuliakan, layak ditinggikan, layak diagungkan. Sekali lagi sambil kita angkat tangan kita semua. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya. Terima kasih, glory hanya bagi-Mu Yesus. Amin, amin, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, haleluya, Engkau. Amin. Kami ada di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu sudah mengagungkan Tuhan, sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami sepakat bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang besar, Allah El Shaddai. Oleh sebab itu Engkau layak menerima pujian, pengagungan dari kami umat-umat-Mu. Sebab ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan pemeliharaan Tuhan. Kami ada ini semua karena Engkau. Terima kasih. Biar segala pujian yang sudah kami naikkan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, yang sudah mengambil bagian, biar berkat Allah juga tercurah bagi mereka semua. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sana ada
suara hati-Mu bagi kami Tuhan yang akan Engkau sampaikan bagi kami semua. Firman-Mu yang berkuasa sebagai pribadi-Mu yang akan tinggal dan diam di dalam hidup kami, yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami dengarkan firman-Mu, layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diurapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Demikian juga kami semua yang mendengarkannya, kuasa Roh Kudus akan melawati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat di sana Tuhan yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga Jemaat GBDI LCD Magelang. Sebelum kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Kita mohon tangan Tuhan sendiri yang akan menuntun Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan pujian Ku di Tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu setiap kami ada di dalam tangan-Mu, tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang menuntun, tangan-Mu yang memberkati. Kiranya terus ada dalam kehidupan kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu tangan-Mu yang berkuasa, yang sudah menuntun, yang sudah memberikan kekuatan di tahun-tahun yang lalu. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa untuk menuntun, untuk membimbing di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah dengan kekuatan dari Engkau, dengan berkat dari Engkau, kami ada dalam rencana-rencana-Mu yang indah. Berkati setiap keluarga-keluarga GBDI LCD Magelang yang berulang tahun. Biarlah mereka dipenuhi oleh sukacita dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kehidupan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Setiap keluarga-keluarga yang disatukan oleh kasih Kristus, biar kasih-Mu sendiri yang terus menyatukan, yang terus mengalir dalam keluarga-keluarga ini, untuk mereka saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan biarlah keluarga-keluarga ini boleh menjadi berkat, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh keluarga-keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang satu pesan yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab Ulangan. Ini adalah sebuah nyanyian yang diajarkan oleh Musa saat bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Jadi suatu tanah yang baru setelah melewati masa perjalanan yang panjang. Ya, Tuhan menyuruh Musa menuliskan satu nyanyian yang sangat indah dengan tujuan untuk bangsa Israel dapat mengingat, dapat menjadi kesaksian peringatan akan Tuhan. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat salah satu bagian dari nyanyian ini di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ya, ini ada salah satu nyanyian yang luar biasa untuk menolong bangsa Israel mengingat bahwa Allah lah yang menyertai mereka, Allah lah yang memberikan kekuatan mereka melewati perjalanan yang sangat panjang, ya, melewati begitu banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kita melihat, ya, nyanyian ini berkata, laksana Raja Wali yang menyertai, yang menuntun, ya, itu menjadi bagian kesaksian bagi bangsa Israel. Nah, yang menarik adalah ketika lagu ini kemudian mengangkat salah satu binatang yang sangat menarik, ya, yaitu Raja Wali. Nah, kita akan melihat bagaimana Raja Wali ini kemudian diangkat menjadi satu lagu dan satu peringatan untuk mengingatkan kepada bangsa Israel, dan saya percaya mengingatkan kita semua tentang bagaimana bangsa Israel dituntun, dididik Tuhan untuk melewati perjalanan kehidupannya. Dan kita akan belajar melihat hal-hal yang istimewa dari seekor Raja Wali. Ya, menarik sekali karena kita melihat Tuhan melatih, Tuhan mendidik kita bagai Raja Wali. Apa yang menarik? Raja Wali ini kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali artikel-artikel yang menuliskan dia tinggi badannya 90 cm, jadi cukup besar. Bentangan sayapnya kira-kira 2 meter, bahkan ada yang 2,5 meter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia membentangkan sayapnya sangat besar. Ya. Dan Ayub 39 ayat 30 dan 31 menuliskan bahwa Raja Wali ini membangun sarangnya di puncak gunung, jadi begitu tinggi. Dan melalui nyanyian yang dituliskan Musa, yang dinyanyikan dan diajarkan kepada bangsa Israel, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengajar untuk kita melihat, belajar bagaimana caranya Tuhan melatih kita. Cara Tuhan melatih bangsa Israel, dan saya percaya kita pun bisa belajar bagaimana cara Tuhan melatih, mendidik kita bagaikan Raja Wali. Dia adalah induk Raja Wali dan kita adalah anak-anaknya. Ya, menarik sekali untuk melihat. Saya ingin kembali Bapak Ibu perhatikan Ulangan 32. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Menarik sekali melihat bagaimana proses-proses pelatihan ini, ya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang luar biasa. Yang saya ajak Bapak Ibu lihat bagian pertama, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Mengapa ini menjadi sesuatu yang kemudian diangkat untuk kita pelajari? Saya ingin Bapak Ibu melihat beberapa fakta tentang sarang dari Raja Wali. Sarang Raja Wali itu adalah sarang yang sangat kokoh. Beberapa artikel menuliskan bahkan beratnya bisa 700 kg. Dan sarang ini dibuat karena di atas puncak gunung yang tinggi, biasanya dibuat dari ranting-ranting yang kokoh lebih dahulu, ranting-ranting yang kuat. Kemudian setelah itu baru dibuat lapisan berikutnya ranting-ranting yang lunak. Dan tidak cukup itu, ketika waktunya telah tiba ditambah dengan bulu-bulu dari mangsa-mangsa yang sudah diambil oleh Raja Wali yang sudah ditangkap, kemudian bulu-bulunya ditaruh sehingga terasa hangat. Bahkan ketika kemudian Raja Wali ini anaknya akan menetas, dia mencabuti bulu-bulu sendiri lalu menaruhnya di sarangnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sarang Raja Wali ini sangat nyaman, sangat aman untuk seorang anak Raja Wali. Dan hari ini kita belajar, sarang itu adalah lambang kenyamanan, lambang keamanan.
ya, yang dapat dinikmati. Di sarang itu anak Raja Wali bisa tidur dengan nyenyak. Anak Raja Wali yang masih kecil, yang baru lahir bisa aman, bisa hangat. Dan di sarang itu juga ada induk-induk Raja Wali yang kemudian cari makan dan bawa makanannya ke sarang. Bapak Ibu bisa lihat beberapa banyak gambar-gambar yang menarik tentang bagaimana induk Raja Wali itu mengambil makanan dan tinggal menyuapkannya. Kenapa? Karena anak Raja Walinya tinggal membuka mulut. Dia nggak perlu susah-susah, buka mulutnya langsung diberikan. Sarang ini nyaman sekali ya buat seorang anak Raja Wali. Dan kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita menerima banyak sukacita, keamanan di dalam tangan Tuhan. Tapi mari kita lihat, ternyata ada proses yang Tuhan ingin kita lewati dalam kehidupan kita waktu Tuhan melatih kita. Perhatikan ayat yang pertama tadi kita baca. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ternyata waktu Tuhan kemudian membawa kita untuk berlatih, ada proses-proses yang Tuhan ingin kita lewati. Ada 3 proses yang saya ingin Bapak Ibu lihat hari ini. Yang pertama, dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Menarik sekali Bapak Ibu melihat ya, dalam beberapa catatan-catatan ilmu pengetahuan, di sana dijelaskan bahwa Raja Wali dewasa, waktu setelah anaknya berumur 6 sampai sekitar 7 minggu, setelah dia lahir, Raja Wali dewasa itu kemudian mulai membongkar sarangnya, sedikit-sedikit. Kenapa? Supaya anak Raja Wali itu kemudian mulai tidak nyaman di dalam sarangnya, kok sarangnya mulai jadi berkurang, nggak nyaman gitu ya. Dan tidak cukup sampai di situ, ketika anak Raja Wali ini berumur 11 sampai 12 minggu, Raja Wali itu kemudian bukan hanya membongkar sarangnya, tetapi tepat seperti yang dituliskan dalam Ulangan pasal 32 ayat 11. Kira-kira pada saat anak Raja Wali itu berumur 12 minggu, yang dilakukan adalah dia menggoyangkan isi sarangnya. Apa isi sarangnya? Tentunya anak-anaknya. Ada beberapa informasi-informasi pengetahuan yang justru bahkan mengatakan secara ekstrim induk Raja Wali ini kemudian bukan hanya membongkar sarangnya, tapi dia menabrak sarang itu sehingga sarang itu bisa tercerai-berai dan anak-anaknya bisa terlempar keluar. Apa maksud latihan ini? Mengapa itu dilakukan? Ternyata itu dilakukan supaya ketika sarang ini terbongkar, anak-anak dari Raja Wali itu kemudian bisa terlempar keluar karena itu ada di puncak yang tinggi dan mereka bisa berjatuhan ke bawah. Dan secara otomatis anak-anak Raja Wali itu akan kemudian belajar untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya, karena mereka masih kecil dan belum pernah terbang, belum bisa terbang. Apa yang kita bisa belajar dari latihan yang kita bisa lihat dari Ulangan pasal 11 ini? Menggoyang bangkitkan isi sarang. Kalau Raja Wali ingin supaya anak-anaknya kemudian keluar dari sarangnya, kita pun bisa belajar. Kadangkala kita diizinkan kenyamanan kita terbongkar, kenyamanan kita diambil, kenyamanan kita hilang. Supaya apa? Kita tidak terlena dalam kenyamanan. Semua orang suka zona aman, semua orang suka dengan zona nyaman dalam hidup. Tapi ternyata ketika kita terus tinggal di sana, itu juga bisa berbahaya buat kita. Dan ada kalanya kita diizinkan kehilangan keamanan, kehilangan sesuatu yang kita sukai, kehilangan sesuatu yang kita sudah nikmati. Supaya kita tidak terlena, kita bangkit, kita tidak kemudian terjatuh kepada kemalasan atau keengganan. Karena ketika kita terlena dalam kemalasan, keengganan, itu justru bisa menjadi sesuatu yang membunuh kita. Perhatikan, Raja Wali tidak saja membongkar sarangnya, tapi isi sarangnya sehingga anak Raja Wali itu kemudian bisa terjatuh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seseorang dia terlena dalam kemalasan, Raja Wali ini terlena dengan keamanan, dia tinggal tidur, dia buka mulut dan dia makan, tidak pernah berlatih untuk terbang. Kita mungkin bisa bayangkan bagaimana kalau Raja Wali itu bertumbuh besar tapi dia nggak bisa terbang. Ya, semakin lama dia akan kemudian menjadi tidak bisa terbang, bahkan tidak bisa mencari makanan dan tentunya akan mati.
Begitu juga kalau kita terjebak pada keamanan, kenyamanan yang membuat kita malas berkreasi, malas untuk maju. Amsal menuliskan bahwa ketika orang terjebak kepada kemalasan, itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang membunuhnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Amsal pasal 21. Amsal 21 ayat 25, demikian firman Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Ya, Raja Wali dilatih untuk keluar dari sarangnya, keluar dari kenyamanannya dengan tidak tanggung-tanggung. Sarangnya digoyang bangkitkan. Ya, tetapi ternyata itu tujuannya baik. Ya, mari kita belajar untuk tidak terjebak, untuk tidak terlena dalam kenyamanan, supaya kemudian kita bisa belajar menjadi orang-orang yang juga rajin, berani mencoba hal-hal yang baru, dan juga untuk mengembangkan diri kita. Menggoyang bangkitkan isi sarang bukan hanya untuk mencegah supaya anak dari Raja Wali ini tidak kemudian menjadi terlena dengan hal-hal yang membuat dia kemudian dalam kemalasan, tetapi yang kedua, supaya potensinya lebih berkembang. Ya, artinya begini Bapak Ibu, ketika dia didorong keluar dari sarang, kemudian secara refleks, ya, dia akan mengepak-ngepakkan sayapnya, dia akan jatuh, dia mengepakkan sayapnya, belum bisa terbang. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana induk Raja Wali itu memperhatikan dia. Kemudian nanti kita lihat bagaimana dia kemudian ketika mungkin hampir sampai ke darat, didukung kembali ke atas. Ilmu pengetahuan ada yang memberikan penjelasan bahwa latihan semacam ini bukan berlangsung 1-2 hari, sekitar 2 minggu. Dijatuhkan, naik lagi, dijatuhkan, naik lagi. Begitu seterusnya. Keluar dari hal-hal yang menyamankan dia. Supaya apa? Potensinya berkembang. Supaya kemampuannya untuk terbang bukan hanya menjadi kemampuan yang begitu saja, tetapi bisa berkembang dengan baik. Ya, dan nanti kita lihat di belakang bagaimana kemampuan terbang seekor Raja Wali yang sudah dilatih dengan sedemikian rupa. Apa yang kemudian kita dapat pelajari Bapak Ibu hari-hari ini? Kalau mungkin kenyamanan kita sedang dibongkar, sedang hilang, jangan panik. Duduk di kaki Tuhan, bersyukur, tetap pandang Tuhan. Cari Tuhan, kemudian kita merenungkan kalau ada hal-hal yang hilang, diambil dari kita, mari tetap bersyukur. Bertanya kepada Tuhan, hal apa Tuhan yang harus saya tinggalkan? Hal-hal apa yang harus saya lepaskan? Tapi mungkin yang kedua Anda juga bisa berdoa, Tuhan, hal apa yang saya bisa kembangkan? Bukankah hari-hari ini hal ini juga menjadi pengalaman dari Bapak Ibu sekalian? Ketika kita ada di dalam kondisi semacam ini yang mungkin seperti merenggut banyak sekali keamanan dan kenyamanan kita. Di rumah, di gereja, di sekolah, dan kita kehilangan banyak hal yang membuat kita nyaman. Tapi sesungguhnya ada potensi-potensi baru yang kita bisa kembangkan. Ya, dan Allah ingin kita belajar dari itu. Itu sebabnya saya percaya kita bisa mengingat pesan juga yang dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya ingin kita membaca ayat ini meskipun mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya, tapi ingatlah ini sebagai satu pesan yang luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini mari lihat ketika ada yang menggoyang bangkitkan sarang kenyamananmu, mari kita belajar tetap tenang, berharap kepada Tuhan, tetap tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal apa yang kita bisa kembangkan. Karena Tuhan sedang melatih kita, ya, meskipun melalui hal-hal yang nampaknya sulit, nampaknya menderita, tapi lihat laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, itu adalah menjadi satu latihan yang akan sangat baik bagi kita, ya. Kemudian yang kedua, mari kita baca kalimat berikutnya tetap di Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Setelah dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya, perhatikan, melayang-layang di atas anak-anaknya. Menarik sekali Bapak Ibu lihat ya, karena ini dikatakan bagaimana ketika sarang itu dibongkar demikian,
Raja Wali itu jatuh ke bawah, tapi induknya justru melayang-layangnya di atas. Mungkin kita membayangkannya harusnya dia melayang-layangnya di bawah gitu. Tapi yang dituliskan di sini melayang-layang di atas. Seolah-olah membiarkan anaknya terjatuh. Seolah-olah kemudian mengizinkan anaknya terjun dengan bebas ke bawah. Apa yang kemudian kita bisa pelajari dari latihan yang kedua? Ya. Meski nampaknya seolah-olah membiarkannya, tetapi sesungguhnya Raja Wali dewasa yang ada di atas, melayang-layang di atas anaknya, dia mengawasi anak-anaknya. Bapak Ibu naik sedikit ke ayat 10. Saya ingin kita melihat tetap di Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar dalam latihan yang kita alami hari-hari ini. Ya, nampaknya seolah-olah tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, seolah-olah Tuhan jauh. Kenapa saya mengalami ini? Seolah-olah pergumulan hidup ini kita alami sendiri. Tapi saya ingin Bapak Ibu melihat, ketahuilah bahwa Tuhan melihat pergumulanmu, Tuhan melihat penderitaanmu, Tuhan mengawasi keadaanmu, Tuhan melihat kesusahanmu. Jangan tergesa-gesa protes sama Tuhan. Minggu lalu kita belajar renungan 79, jangan tergesa-gesa menghakimi Tuhan. Waktu engkau alami kesulitan, Tuhan engkau enggak adil, engkau enggak peduli kenapa saya alami ini. Tapi mari kita belajar. Mungkin ada kalanya kita seperti terjun bebas, kehilangan semua kenyamanan kita. Tapi sesungguhnya dia melayang-layang di atas kita. Matanya tertuju kepada kita. Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke-18 saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar di dalam pergumulan hidup, tetaplah berharap kepada Tuhan. Firman Allah berkata, siapa yang terus berharap kepada Tuhan, siapa yang tetap takut akan Tuhan. Mungkin kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan yang tidak segera terlihat jalan keluarnya. Tapi tetap yakini ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Bagaikan Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya. Dia ada, Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan segala duka cita kita. Ya, yakinlah bahwa Dia juga akan tetap memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita. Latihan yang ketiga, setelah dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, kalimat berikutnya berkata demikian, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Bapak Ibu, ini latihan yang sangat luar biasa. Awalnya digoyang bangkitkan, kemudian terjatuh. Waktu anak Raja Wali itu terjatuh, dia melayang-layang di atas seolah-olah tidak lakukan apa-apa. Tapi perhatikan kalimatnya berkata, ketika anak Raja Wali itu mungkin sudah hampir menghujam ke tanah, dia kemudian kembangkan sayapnya, dia turun dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana kecepatan Raja Wali itu ketika terbang. Dan dengan kecepatannya kemudian dia menampung, mendukung seekor di atas kepaknya. Bapak Ibu, apa yang dapat kita lihat? Dalam penderitaanmu, dalam pergumulanmu, terus nantikan Tuhan. Jangan cari pertolongan yang lain. Meskipun mungkin nampaknya belum segera datang pertolongan. Tapi dari ayat ini, dari nyanyian ini, Tuhan ingin melatih kita bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Dia tidak pernah terlambat. Yang perlu kita lakukan adalah tetap menantikan Dia, menunggu Dia dengan penuh pengharapan. Ibrani 4 mengajak kita untuk
dengan penuh keberanian, selalu mencari Dia, selalu menghampiri Dia. Dan Tuhan berkata kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16, saya ingin kita membacanya bersama-sama. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, mari lihat nyanyian ini ditulis, dinyanyikan, diajarkan kepada bangsa Israel untuk mereka belajar bagaimana cara Tuhan melatih mereka. Dan hari ini kita pun belajar cara Tuhan melatih saya, melatih Bapak Ibu. Waktu ada kenyamanan yang dibongkar, jangan putus asa, jangan putus harap, nantikan Tuhan. Karena Dia mengawasi kita, bahkan Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga kita bisa melihat, ketika ada pertolongan tepat pada waktunya, keesokan harinya anak Raja Wali bisa berlatih kembali. Mungkin dengan cara yang sama, dijatuhkan kembali. Tapi ditampung kembali, didukung kembali. Terus begitu. Terus dilakukan. Sampai kemudian dia bisa terbang dengan sayapnya sendiri. Sampai anak Raja Wali ini cukup dewasa. Dia bisa kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang sendiri. Kadang-kadang ketika kita berkata, Tuhan mengapa ini belum berakhir, penderitaan saya, masalah ini belum selesai, datang masalah lain. Masalah ini belum selesai, datang yang lain. Jangan-jangan kita sedang dilatih untuk mengembangkan diri kita, potensi kita. Sampai kita kemudian cukup kuat. Seperti Raja Wali yang mengepakkan sayapnya. Dan hasilnya ketika kita tetap dalam latihan yang Tuhan berikan. Tidak melarikan diri dari latihan yang Tuhan berikan. Hasilnya sangat luar biasa. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31 memberikan kita satu catatan. Ya, ayat ini sering sekali kita gunakan untuk memberikan semangat, memberikan nasihat. Saya ingin Bapak Ibu melihat Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu perhatikan hasil yang terjadi ketika seorang anak Raja Wali dilatih dengan meninggalkan kenyamanannya. Dia akan menjadi seorang Raja Wali yang sayapnya sangat kuat. Dan ayat ini berkata begini, dia dapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya Raja Wali ini bukan hanya mungkin latihannya nampaknya dia jatuh, tapi ketika dia sudah terbang, dia dapat mengembangkan semua potensinya, naik terbang. Bapak Ibu, ilmu pengetahuan mencatat bahwa Raja Wali dapat terbang dengan ketinggian hingga 2000 meter. Dia punya kecepatan terbang 320 km per jam. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa cepatnya. Ya, saya coba lihat beberapa film bagaimana Raja Wali itu menangkap mangsanya di laut, ambil ikan dan sebagainya, sangat cepat. Jadi bagaimana ikan-ikan yang terletak di bawah air itu mereka bisa lihat karena matanya punya ketajaman 5 kali dari manusia, dia bisa menghujam tepat dan dibawa ke atas. Sangat luar biasa. Dari mana kecepatan seperti itu? Latihan. Dia dibawa supaya mampu terbang tinggi. Bukan hanya mengepakkan sayapnya. Karena sesungguhnya Raja Wali itu bukan jenis burung yang kemudian terbang dengan mengepakkan sayapnya. Dia adalah jenis burung yang terbang dengan hanya melayang. Jadi dia membuka sayapnya, kemudian dengan kekuatan angin itu bisa membawa dia tinggi. Apa yang kita pelajari hari ini? Dia tahu betul kekuatannya akan bertambah melalui latihan. Induk Raja Wali pun tahu. Dia harus melatih anaknya dengan cara demikian supaya Raja Wali itu dapat kuat. Kenapa?
Karena dia dibuat, dia diciptakan untuk punya kekuatan spesial. Terbang dengan cepat, terbang dengan tinggi. Raja Wali adalah salah satu burung dari sedikit saja yang bisa terbang di dalam badai. Kekuatannya luar biasa. Dan itu sebabnya Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang yang menantikan Tuhan, dia dapat kekuatan yang baru. Mungkin hari-hari ini saudara lelah karena masalah dan penderitaan. Tapi tetap nantikan Tuhan. Tetap setia di dalam latihan yang Tuhan izinkan. Tetap nantikan dia. Punya pengharapan bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu. Punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong engkau tepat pada waktunya. Dan lihat, pada waktu yang tepat engkau akan diberi kekuatan yang baru. Kau terbang tinggi. Angin justru membuat Raja Wali itu terbang lebih tinggi. Dan dia bisa melewati badai. Saat engkau diam, duduk diam, taat di dalam latihan Tuhan. Tuhan membawa engkau bisa melewati masalah apapun. Bisa melewati badai hidupmu. Dan firman Allah berkata, dia lari, tidak menjadi lesu. Dia berjalan, tidak menjadi lelah. Mungkin masalahmu boleh banyak, boleh berat. Tetapi engkau akan menjadi anak Tuhan yang kuat, bertahan, bahkan bisa melewati masalah-masalah. Sehingga orang yang melihatmu akan bertanya, mengapa dia bisa kuat? Saat itulah engkau bisa bersaksi, dia yang melatih saya. Dia yang memberikan saya kekuatan. Dia yang menolong saya sehingga saya bisa lewati ini semua. Hari ini mari kita belajar taat di dalam latihan Tuhan. Digoyang bangkitkan sarangnya. Jatuh. Tapi ingat, dia melayang-layang. Bahkan dia kemudian sanggup untuk datang mendukung kita di dalam kepak sayapnya. Terus melatih kita untuk menjadi kuat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu tokoh Alkitab yang juga melewati latihan dengan proses yang seperti ini. Kita sangat kenal tokoh ini, namanya Yusuf. Ada banyak sekali catatan mengenai Yusuf. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam Kejadian 37 sampai 50, cukup banyak pasalnya ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu nanti melihat dengan cepat saja, saya akan menceritakan saja bagaimana sama seperti Tuhan melatih bangsa Israel, Tuhan melatih dan mendidik Yusuf juga. Dan saya ingin kita melihatnya supaya kita kemudian dapat menarik pelajaran dari dalamnya. Dengan cepat saya tidak akan membacakan bagian-bagian ayatnya, Bapak Ibu bisa lihat juga ya. Bacalah Kejadian 37 sampai pasal 50. Sangat menarik kisah ini dituliskan. Saya hanya akan mengajak Bapak Ibu melihat kesimpulannya. Yusuf pun punya sarang yang namanya kenyamanan dan keamanan. Beberapa di antaranya, saya ajak lihat. Dia dikasihi ayahnya lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu bisa melihat itu di pasal 37. Yusuf itu anak kesayangan. Ya, dia sangat disayangi oleh ayahnya. Bukan hanya dia disayang oleh ayahnya, ya, tetapi dia bahkan diberikan jubah maha indah. Kejadian itu menuliskan bahwa Yusuf satu-satunya yang diberi jubah maha indah. Itu sebabnya saudara-saudaranya kemudian tidak terlalu suka dengan dia. Dia hidup dalam kenyamanan yang luar biasa. Dia punya keistimewaan. Dia mendapatkan mimpi 2 kali. Ada berkas-berkas gandum. Dan berkasnya dia berdiri di tengah, yang berkas yang gandum yang lain tunduk kepadanya. Dia bermimpi ada bulan, matahari, dan bintang-bintang, ya, tunduk juga kepadanya. Ada mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan yang istimewa yang didapatkan kepada dia. Dan hari ini kita melihat, Yusuf pun ada di dalam sarang-sarang kenyamanan. Tetapi, sama seperti yang tadi kita belajar dalam Ulangan, pasal yang ke-32 ayat 11. Ada satu waktu kemudian tiba, dalam sekejap sarang kenyamanannya dibongkar. Apa yang terjadi? Mulai dari jubah maha indahnya, dirampas dengan paksa, bukan oleh orang lain, oleh saudara-saudaranya sendiri. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia dilemparkan ke dalam sumur. Seperti dibongkar dari sarang kenyamanannya.
Sebenarnya dia akan dibunuh, tapi Ruben mengasihi dia. Akhirnya yang dilakukan adalah dia dijual, dibawa ke Mesir. Bapak Ibu lihat bagaimana kenyamanan itu hilang sedikit demi sedikit tapi tidak berhenti. Mungkin kita pun mengalami ada hal-hal yang kadang-kadang kita alami dan itu bisa beruntun terjadi kepada kita. Ini dialami oleh Yusuf. Dijual, dibawa ke Mesir. Dia dipisahkan dari ayahnya yang sangat mengasihi dia. Saya percaya dia pun sangat mengasihi. Dikeluarkan sedemikian rupa dari sarang kenyamanannya. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Sampai di Mesir mungkin dia diperlakukan sedemikian rupa karena dia tidak lagi menjadi seorang yang dikasihi. Tapi dia jadi seorang budak. Yang mungkin selama ini dia banyak diajak untuk menikmati sesuatu, tapi kemudian dia jadi budak di rumah Potifar. Harus bekerja dengan keras. Cukupkah? Tidak. Itu terus berlangsung. Sarang kenyamanannya dibongkar. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Ketika istri Potifar ingin mengajak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan Yusuf sebenarnya ingin menghindar, tapi dia justru difitnah. Sampai di situ tidak. Kenyamanan yang dibongkar, keamanan yang hilang masih terus berlanjut sampai di dalam penjara. Satu peristiwa yang tidak mudah untuk kemudian kita dapat lihat dialami oleh Yusuf. Kenyamanan yang hilang beruntun dia alami. Meskipun ada waktu-waktunya, dia mengalami masa-masa di mana dia dipercaya oleh Potifar dan sebagainya. Ada harapan untuk bebas. Ketika satu hari di dalam penjara, Yusuf yang dikasihi oleh kepala penjara, kemudian bertemu dengan juru minuman dan juru makanan. Istana, mereka berdua bermimpi. Dan Yusuf pun dapat mengartikan mimpi itu dengan baik. Saya persingkat, juru minuman itu bermimpi dan mimpinya dapat dijelaskan oleh Yusuf dengan baik. Dan arti mimpinya adalah juru minuman ini akan bebas dan dia betul-betul dibebaskan dalam 3 hari. Lalu Yusuf berkata begini kepada orang itu, kalau nanti engkau keluar, tolong ingat saya ya. Saya dapat melihat ada satu perasaan putus asa juga yang mungkin dirasakan oleh Yusuf. Atau perasaan tidak terima, saya seharusnya tidak ada dalam penjara. Itu sebabnya dia juga minta tolong, kalau engkau sudah dikeluar nanti, ingat saya ya. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Kejadian, menarik sekali dituliskan ya. Tapi yang terjadi, juru minuman ini ketika keluar bebas, firman Allah berkata, dia lupa kepada Yusuf. Dan lupanya bukan 1 atau 2 hari, hitungan bulan. Lupa akan apa yang dilakukan oleh Yusuf. 2 tahun. Yusuf masih ada di dalam penjara, bukan karena satu kesalahan yang dilakukannya. Dia masih harus melewati latihan dalam penjara, tidak main-main, 2 tahun. Tapi kita lihat, latihan ini tetap diikuti dengan luar biasa. Sarang kenyamanannya dibongkar, tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf. Saya ingin Bapak Ibu melihat dalam Kejadian 39. Ada hal-hal yang menarik yang saya harap kita bisa lihat. Kejadian 39, saya mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat. Ayat 2 lebih dahulu. Kejadian 39 ayat 2. Saya akan membacakan beberapa bagian saja dari Alkitab, dari ayat tersebut ya. 39 ayat 2 bagian A. Perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Lalu tetap di pasal 39 ayat 21 bagian A. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ayat 23 bagian yang akhir. Tetap di pasal 39 ayat 23 bagian akhir, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan
berhasil. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kata yang saya harap Bapak Ibu cermati, itu muncul dalam 3 ayat pasal 39 ini. Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dapat kita pelajari dalam latihan sebagai Raja Wali yang melayang-layang melihat kepada anaknya? Yusuf ketika kehilangan banyak hal yang kemudian merenggut kenyamanannya, tapi kita lihat penyertaan Tuhan tidak lepas dari dia. Dia boleh ada di dalam sumur, dia boleh jauh dari rumah, bahkan dia ada dalam penjara yang tidak terlihat, dilupakan oleh orang yang ditolong dia. Tapi Tuhan tetap melihat dia. Bapak Ibu, hari ini mari kita belajar. Sama seperti Yusuf, ditolong oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan. Kita pun juga melewati latihan yang sama. Ketika Yusuf dalam penderitaannya, tetap ada penyertaan Tuhan. Mari kita pun belajar, tetap tenang, tetap menantikan Tuhan dalam latihan-latihan yang Tuhan izinkan kita alami, sehingga kita pun bisa merasakan ada penyertaan Tuhan. Raja Wali yang melayang-layang di atas anak-anaknya. Dan yang ketiga, tadi kita lihat Raja Wali itu bukan hanya melayang-layang, tapi dia mendukung. Artinya tadi kita belajar, pertolongan itu tepat pada waktunya. Kejadian pasal 41 kemudian menuliskan, satu waktu ada Raja Firaun bermimpi dan mimpinya sangat aneh. Ya, saya tidak akan ceritakan mimpinya karena terlalu panjang nanti kalau kita akan membahasnya. Tetapi dalam mimpi-mimpi yang aneh ini kemudian Firaun berkata, siapa yang bisa mengartikan mimpiku ini? Pada saat itulah 2 tahun setelah juru minuman ini ditolong, dia baru ingat. Ada seorang yang dulu menolong saya, namanya Yusuf. Dia pasti bisa mengartikan mimpi raja. Pada saat itulah dia dipanggil, ya. Dan kemudian Firaun berkata, meminta dia untuk dapat mengartikan mimpinya. Dan kita belajar dari kisah ini. Akhirnya Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun dengan tepat. Ketika Firaun ya kemudian mengalami mimpi-mimpi ini, ya kita melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib untuk menolong Yusuf keluar dari penjara. Melalui mimpi, sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Bukankah kita kadang-kadang mengalami pertolongan yang bahkan kita tidak pernah duga? Bagaimana mungkin itu terjadi dari hal-hal yang sederhana, tapi Tuhan menolong kita. Tapi mari kita lihat, Yusuf adalah seorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam latihannya. Ketika Firaun berkata, aku tahu engkau adalah seorang yang hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Apa jawaban Yusuf? Apa pengakuan Yusuf? Saya mengajak Bapak Ibu lihat dalam Kejadian pasal 41 ayat 16. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Yusuf dalam latihannya, dia tahu latihannya tidak mudah, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap sabar, dia tetap tekun karena dia tahu bukan sekali-kali karena aku, tapi karena Tuhan yang menolong aku bisa lewati. Aku bisa menjadi orang yang melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita lihat, Raja Wali itu mendukung. Dan ini kemudian menjadi pengakuan Yusuf, bahwa sungguh Allah lah yang menjadi pertolongannya. Dan pengakuan Yusuf itu pun kemudian menjadi pengakuan Firaun. Kita tetap di Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Ketika kemudian mimpi itu sudah dapat diartikan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Perhatikan ayat 38 dan 39. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun kemudian berkata, oleh karena Allah yang memberitahukan. Firaun kemudian sampai kepada satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, datang dari Allah. Dan kita belajar ketika Yusuf setia dalam latihannya, apa hasilnya?
Dia bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Bisa lewati masalahnya, bisa lewati kesulitannya. Dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Yesaya 41 tadi berkata, dia bagaikan Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Yusuf bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Diangkat jadi penguasa di Mesir. Cukup di situ? Tidak. Dia diberi kemampuan untuk mengatur pangan saat terjadi kelaparan. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 41 ayat 57 ya. Waktu saya baca ayat ini sangat mengagumkan. Karena di sana dikatakan begini, Kejadian 41 ayat 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Perhatikan. Yusuf kemudian dapat mengelola pangan saat terjadi kelaparan. Dan ayat 57 berkata begini, dari seluruh bumi datang. Dan Yusuf diberi kemampuan mengolah begitu besar, menolong begitu banyak orang. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Tapi itu tidak datang dengan seketika. Datang melalui latihan yang tidak mudah. Ketika Yusuf tetap ada dalam latihannya, dia menjadi bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Sampai di situ? Tidak. Bagai Raja Wali yang terbang tinggi, apa yang hilang dari dia dikembalikan. Saudara-saudaranya yang membenci dia dipulihkan. Dia bertemu kembali. Bukan hanya dengan saudara-saudaranya. Ada pengampunan, ada pemulihan. Bahkan dengan ayahnya yang mengira Yusuf sudah mati, dia dapat kembali bertemu dengan ayah yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita tetap menantikan Tuhan, saat-saat kita ada dalam latihan, saya percaya kekuatan Tuhan akan menjadi bagian kekuatan baru di dalam kita. Karena itu kalau sudah hari-hari ini kita ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan, jangan mengeluh, tapi cari Tuhan. Duduklah di kaki Tuhan, bawalah dalam doa, cari firman Tuhan. Tetapkan kepercayaanmu bahwa Tuhan melihat engkau. Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Tapi kalau ada kenyamanan yang dibongkar, dan Tuhan bicara untuk engkau hilangkan sesuatu, tinggalkan sesuatu, apakah itu dosa atau hal-hal yang tidak berkenan, jangan ragu-ragu untuk tinggalkan itu. Dan lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya, setiap penderitaan itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Ya, setiap latihan itu akan memberikan kita kemampuan-kemampuan yang baru yang dapat kita pakai untuk kemudian mengembangkan diri kita. Saya ingin kita melihat ayat terakhir dalam Roma pasal yang kelima, ayat 3-5. Kalaupun ada dalam latihan, ada dalam kesengsaraan, mari kita tetap bermegah di dalam itu. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, latihan apa yang Anda sedang alami hari-hari ini? Tetap nantikan Tuhan. Karena setiap latihan akan membawa kita menjadikan bagai Raja Wali yang terbang tinggi. Engkau menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Melewati banyak badai-badai dan engkau akan menjadi orang yang punya kekuatan baru. Hidupmu akan berkemenangan dan menjadi kesaksian. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini menjadi kekuatan untuk kita tetap tekun di dalam latihan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi
bagai Raja Wali, lakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Katakan dengan iman, Tuhan Engkau kekuatanku. Dalam kelemahanku Engkau memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Bagi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini ada dalam latihan-latihan yang mungkin tidak mudah, Engkau ada dalam pergumulan-pergumulanmu, mari bawa itu kepada Tuhan. Mari berseru kepadanya. Dia selalu melihat apa yang engkau alami. Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Maka Dia janji memberikan engkau pertolongan tepat pada waktunya. Terus berharap kepada Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus berseru kepadanya. Nantikan pertolongan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, dengar seruan anak-anak-Mu. Haleluya, terima kasih Engkau pertolongan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap latihan yang Engkau izinkan kami alami. Kami tahu itu untuk memperkuat kami Tuhan. Karena itu kami tidak mau menyerah, kami mau kuat di dalam Engkau. Kami mau menang bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Dengarkanlah Tuhan seruan cerita dari anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Pertolongan-pertolongan dari Engkau kami percaya Engkau sediakan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin, amin, haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami mampu terbang tinggi. Karena Engkau yang selalu mengawasi kami, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan di dalam Engkau kami mampu melakukan perbuatan yang besar. Apapun latihan-latihan yang saat ini kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena ada Tuhan yang siap membawa kami terbang tinggi dan melihat pertolongan-pertolongan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar tertanam baik dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kehidupan kami semakin hari semakin kuat, semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus selalu melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan dan kasih-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam pemerintahan negara kami. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Tuhan, untuk dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini berjuang untuk dapat melayani orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Hari ini kami berseru memanggil nama-Mu, terus menyerahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan, untuk mereka dapat menjadi umat-umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang terus berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dimanapun berada umat-umat-Mu, mereka menjadi umat-umat yang terus menang bersama dengan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk umat-umat-Mu di GPDI El Shaddai Magelang Tuhan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Setiap mereka yang dalam keadaan lemah, kami berseru di dalam nama Yesus, ada kekuatan yang baru. Setiap mereka yang mungkin dalam ada kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau anugerahkan, berikan kesembuhan Tuhan. Yang sedang dalam kesulitan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada jalan keluar yang baik. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau menyerah dalam segala keadaan, karena kami tahu Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada juga buat setiap umat-umat-Mu yang mungkin sudah lanjut usia. Kekuatan, penghiburan dari Engkau menyertai mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka, untuk mereka terus mencari dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melihat kesetiaan mereka, kasih mereka untuk melayani dan mengasihi Engkau. Berkatilah Tuhan, baik pemimpin pujian, singers, para pemain musik, sound system, multimedia, dan seluruh yang lainnya. Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah kami lakukan dengan penuh kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat-Mu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat daripada anak-Nya dalam persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam acara El Shaddai Menyapa. Telah sekian lama kita tidak berjumpa dalam kebaktian di gereja. Sebetulnya saya juga rindu untuk kita dapat bersama-sama berbakti di gereja seperti dulu lagi. Tapi karena ada wabah ini, sehingga kita tidak dapat berjumpa di kebaktian di gereja. Kita akan bertemu kembali untuk waktu yang akan datang, sehingga kita boleh bersama-sama berbakti seperti biasanya. Harapan saya, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, kita akan memelihara iman kita, sehingga iman kita boleh senantiasa terjaga. Kita dapat mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja, baik melalui ibadah 7 dan 9 malam, ataupun ibadah raya minggu pagi, meskipun secara online, tapi kita tetap dapat mengikutinya, untuk memelihara iman kita supaya iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Pesan saya untuk Jemaat El Shaddai, tetaplah mengucap syukur, penuh sukacita, damai sejahtera, memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya. Tetap semangat, kuat di dalam Tuhan. Selamat pagi Jemaat El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi dalam acara El Shaddai Menyapa, di mana hari-hari ini kita dihadapkan dengan banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan, banyak bencana alam. Tetapi ingatlah, di Alkitab tertulis bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Jadi tetaplah bersandar dengan ayat Alkitab tersebut. Tuhan Yesus kiranya akan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak perlu khawatir dan kita tetap semangat, kita tetap setia meskipun kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, tapi kita bisa memberikan sukacita, damai sejahtera yang Allah selalu pelihara dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang membuat kita semangat dan selalu semangat. Tuhan memberkati. Amin.